Halo semuanya, kali ini saya ingin menjelaskan tentang 5 peluang bisnis anak muda yang bisa dijalankan mulai dari rumah. Oke, karena sekarang populasi kaum rebahan di Indonesia itu semakin banyak karena wabah saya mau ngasih peluang yang mungkin teman-teman bisa mempraktikannya. Langsung aja. Pertama, membuka jasa joki games Mobile Legends. Nah, kalau Anda adalah gamers yang maniak dan Anda punya skill untuk bermain Mobile Legends, Anda bisa membuka jasa joki ini karena peminatnya banyak banget. Tapi satu yang paling penting, lu harus jago main game. Nggak cuma Mobile Legends sebenarnya, tapi di luar sana ada banyak game-game lainnya juga. Nah, di luar jadi joki, kadang-kadang juga ada orang yang jualan itemnya, jualan vouchernya. Jadi perpanjangannya banyak banget, tapi bisa dimulai dari jasa joki games Mobile Legends. Ada juga orang-orang yang kayak jualan diamond, jualan apapun yang berhubungan dengan game. Bahkan kadang-kadang juga ada yang menjual merchandise dari game tersebut. Ya, ini bisa Anda lakukan, modalnya minim mulai dari rumah. Yang kedua, buka jasa just tip ke Indomaret. Just tip itu maksudnya adalah jasa titip. Nah, sekarang ini kan karena di tetangga-tetangga kita itu, apalagi di ibu kota, itu banyak yang takut keluar rumah. Nah, cara untuk membuka just tipnya mudah. Kita bisa kumpulkan mereka di dalam grup WhatsApp. Kita silaturahmi, minta grup WhatsApp-nya, kita bilang bahwa di grup WhatsApp ini kita pengen ngasih informasi, serta membantu tetangga kita kalau ada kebutuhan. Nah, kita minta mereka nge-list kebutuhan mereka apa aja, nanti kita belikan ke Indomaret. Nanti kita yang jalan sendiri ke Indomaretnya, habis itu kalau udah kita kasih barangnya, kita dapat komisi kurang lebih 5-10 ribu rupiah dari kebutuhan yang dibeli. Jadi tetangga kita nggak usah takut untuk pergi ke Indomaret, kita sendiri yang pergi. Nah, ketika kita pergi ke Indomaret, kita pakai alat-alat yang safety, kayak sarung tangan, masker, face shield, semuanya kita pakai. Sehingga di sini kita udah bisa dapetin duit yang bisa dijalankan dari rumah dan modalnya minim sekali. Yang penting, cara untuk meningkatkan omsetnya adalah kita kumpulin tetangga kita sebanyak-banyaknya. Jangan jualan dulu, tapi kita silaturahmi dulu sama mereka, nanya kabar, barulah nanti kita tawarkan jasa ini. Ini bisa kita lakukan setiap harinya, jadi kita bisa punya kerjaan lebih di luar rumah lah. Nah, bagi sebagian orang, yang kedua ini mungkin jadi keraguan karena dia orang yang introvert. Tapi coba aja semaksimal mungkin, karena metode ini berhasil di beberapa tempat, meskipun nggak semuanya sih. Oke, lanjut yang ketiga. Menjual jasa desain atau tulisan. Buat teman-teman yang punya kemampuan desain atau menulis, sebenarnya desain kita atau tulisan kita tuh bisa dihargai oleh orang-orang yang membutuhkan desain atau tulisan kita. Ya, contohnya, misalkan kita punya desain tertentu yang kita buat sendiri, kita bisa jual di Fiverr, Gigmood, atau di Fiverr. Kita upload di sana, nanti ada yang lihat, mereka bisa membeli. Dan biasanya kalau desainnya makin hari makin bagus, otomatis ada orang-orang yang berlangganan dan membeli. Nah, kadang-kadang mereka kebutuhannya untuk dijual lagi, juga untuk desain untuk di rumah mereka, interior, dan itu bisa dijual ke luar negeri. Jadi kita bisa dapetinnya dolar. Nah, untuk yang ketiga ini, kita harus punya skill mendesain atau tulisan. Kalau kita selama ini nggak punya kemampuan desain atau tulisan, ya kita nggak bisa mempraktekkan yang ketiga. Yang jelas kita juga butuh aplikasi Photoshop dan butuh laptop untuk menjalankannya. Oke, kita lanjut yang keempat, menjadi artis TikTok. Nah, sekarang banyak orang-orang yang di TikTok itu terkenal dengan cara yang mudah. Pertama, mereka bisa joget-joget, terus dapat followers. Kadang juga mereka praktekin tips cara main basket yang baik dan benar, karena dia anak basket misalkan. Atau juga kadang mereka suka kasih tutorial make up. Nah, kalau saya juga di TikTok ada, tapi saya kontennya ke konten-konten bisnis. Nah, ketika kita udah bikin konten di TikTok dan rutin, otomatis di TikTok ini perpanjangannya kita bisa dapetin followers di Instagram. Dan otomatis ketika kita udah punya followers di TikTok dan di Instagram, kita bisa terima uang dari mana? Dari yang namanya endorse, ya. Karena akan banyak orang nanti yang datang ke kita minta kita promosiin produknya. Cara untuk mendapatkan penghasilan yang besar dari TikTok adalah kita bikin konten sebanyak-banyaknya. Dan kebetulan meskipun kita punya followers kecil di TikTok atau 0 sekalipun, tapi kalau konten kita bagus, itu pasti TikTok dengan algoritmanya akan membantu kita untuk mendapatkan views yang besar. Nah, lama-lama makin besar, otomatis kita bisa dapat uang dari endorse. Udah banyak sekali orang-orang yang dari TikTok, dia masuk ke Instagram, terus masuk TV, dia terima endorsean banyak sekali. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah konten yang bagus. Dan itu semua butuh latihan. Nah, kalau kekurangannya menjadi artis TikTok itu nggak bisa dalam waktu 1-2 minggu kalian udah dapat uang. Kenapa? Karena biasanya butuh waktu 1-3 bulan untuk menaikkan followers kalian, sehingga nanti barulah ketika followers sudah banyak, baru ada yang endorse. Nggak bisa baru mulai udah langsung ada yang endorse. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut yang kelima. Nah, yang kelima adalah menjalankan bisnis dropship. Saat ini,
di TikTok ataupun di sosial media, bisnis dropship sedang jadi perbincangan yang hangat. Jadi banyak sekali orang-orang yang sekarang menjalankan bisnis dropshipping. Ya, bisa ngambil barang dari marketplace, dijual ke teman-temannya, bisa juga barangnya mereka sendiri dijual lewat sosial media. Tapi bisnis dropship yang ingin saya ajarkan di sini adalah bisnis dropship berjualan produk custom. Bisnis dropship sendiri, buat yang nggak tahu, intinya kita menjadi seorang reseller, menjualkan produk orang lain, dan nanti kita kirim ke konsumen kita atas nama toko online kita dan dikirim oleh supplier. Jadinya kita nggak perlu stok barang sama sekali, nggak perlu modal yang besar, dan kita hanya perlu memasarkannya aja. Sisanya biar perusahaan dropship ini yang mengurusnya. Nah, karena kita nggak butuh modal yang besar, maka kemampuan jualan di sini yang paling penting. Kekurangannya, karena banyak orang yang jalanin bisnis dropship itu ngambil barang dari Tokopedia dan Shopee. Ketika kita tawarin ke teman kita, ya mereka kan udah download aplikasi Shopee atau Tokopedia, jadi udah tahu harganya kan. Nah, oleh karena itu saya sangat menyarankan untuk berjualan produk custom. Contoh produk custom tuh seperti ini. Ini adalah casing handphone yang polos. Jadi casing handphone ini, kalau harga bahan bakunya ini mungkin di bawah Rp50.000. Tapi ketika casing ini dituangkan menjadi sebuah desain dan seperti ini bisa laku Rp120.000 sampai Rp150.000 di market Indonesia. Bahkan kalau kita jualan sampai ke Jepang bisa laku sampai Rp400.000 hanya karena desain yang dituangkan di sini. Nah, sekarang ada beberapa perusahaan dropship yang menerima jasa desain seperti ini. Salah satunya dropshipaja.com. Jadi dropshipaja.com yang mengurus untuk produksi produk ini, pengiriman, stok barang semua dia yang ngurus, bahkan dropship aja yang ngajarin. Kita tinggal jualan aja. Selain itu, kita juga bisa jualan di luar casing, yaitu contohnya kaos seperti ini. Jadi orang kadang suka bikin desain seperti ini. Nah, trik untuk mendapatkan omset yang besarnya adalah kita menjual desain. Kalau nggak bisa desain gimana? Nah, kita bisa ngambil desain dari Pinterest atau bisa dari Google ataupun jasa-jasa desain yang disediakan. Nah, karena udah banyak orang yang mendapatkan 10 juta per bulan dari bisnis dropship produk custom di dropship aja, besok saya mau ngajarin tutorial atau rahasianya, saya bedah semua, cara mendapatkan uang 10 juta per bulannya harus ngapain aja, mulai dari desain sampai promosi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga 5 peluang usaha ini bisa Anda jadikan alternatif untuk memulai bisnis dari rumah. Oke, itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.